seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti orang-orang menjadi korban? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Doakan lancar ya. Makasih. Capres dan Cawapres 2024 Prabowo Gibran. Hari itu tiba. Hari di mana keluarga Jokowi membuktikan mereka tak lagi bersama PDI Perjuangan. Majunya Prabowo Subianto bersama Gibran membuktikan keluarga Jokowi kini sudah menjadi penantang barisan partai yang dinakodai Megawati Soekarno Putri. Calon Presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Menyakitkan hati. Tentu saja Megawati, anak-anak, dan para kadernya terluka dengan langkah ini. Betapa tidak, Gibran naik menjadi wali kota Solo atas dukungan Megawati dengan cara mengorbankan hasrat dan keinginan kadernya sendiri. Sebelum Gibran dan Bobi, dukungan penuh PDI Perjuangan pada mantan wali kota Solo ini tak main-main. Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 silam menjadi saksi. Seorang Jokowi sukses menaklukkan lawannya Fauzi Bowo yang merupakan petahana gubernur DKI kala itu. Hingga puncaknya, Jokowi berhasil menapaki puncak karir politiknya sebagai presiden kala memenangkan Pilpres 2014 bersama Yusuf Kalla. Juga tentunya tidak lupa kepada seluruh jajaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimanapun mereka berada, simpatisannya, pendukungnya. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kalian. Lihat Gibran tiap hari kerja terus. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus, saya kan kerja.
Kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa. Kemenangan Jokowi kembali terulang pada Pilpres 2019. PDI Perjuangan bersama 8 parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju berhasil mengantarkan pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan total perolehan 55,50% suara. Kini, keadaan berubah 180 derajat. Megawati dan PDI Perjuangan harus menghadapi kenyataan. Jokowi dan keluarganya sudah meninggalkan keluarga lamanya dan menjadi penantang Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selamat malam saudara, saya Friska Clarissa. Malam ini menggantikan Rosiana Silalahi yang berhalangan hadir. Dan sudah bersama saya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga kolumnis Kompas, Bapak Hamid Awaludin. Selamat malam, Pak Hamid. Malam. Kalau kita lihat judul malam hari ini, ketika dinasti Jokowi meninggalkan Megawati. Ini adalah tulisannya Pak Hamid di kompas.com 23 Oktober lalu. Kenapa Pak Hamid menulis ini? Ya, sederhana saja pikiran saya bahwa Pak Jokowi jadi wali kota 2 periode, kemudian gubernur, lalu presiden 2 periode, semua itu kan atas dukungan PDIP, terutama Ibu Mega. Ya. Bahkan ketika mau masuk menjadi gubernur, itu Ibu Megawati itu ikut dengan almarhum Pak Taufik Kemas. Mau mendukung Pak Poke, incumbent. Ya. Datang Pak Yusuf Kalla memajukan nama Pak Jokowi. Karena dia melihat Pak Jokowi itu pekerja waktu di Solo. Ibu Mega berubah, akhirnya mengendorse Pak Jokowi. Ya. Nah sekarang tiba-tiba Mas Gibran menjadi calon yang diusung oleh partai lain. Ya bagaimanapun pastilah Ibu Mega terluka dan kader-kader PDIP. Mbok Iya sudah pernah dikasih kesempatan dengan mengorbankan kader PDIP yang lain, termasuk Mas Gibran kan, waktu mau wali kota. Kalau saya nggak salah ada namanya Pak Rudi, ketua DPC itu terpaksa mengalah kan. Nah, the last minute sekarang, tiba-tiba Mas Gibran menjadi cawapres dan dicalonkan oleh partai lain. Ya, yang resmi mengumumkan pertama kan Partai Golkar. Nah kira-kira gimana itu perasaan Anda kalau Anda berada dalam posisi itu? Ya pastilah ada rasa, kok saya merasa ditinggalkan, kok saya yang besarkan, tiba-tiba suatu dan lain hal terjadi di puncak, Anda tinggalkan saya. Sementara saya punya calon lain, katanya Anda kader. Kira-kira itu jalan pikiran yang sangat sederhana dan sangat manusiawi. Kalau ada perasaan seperti itu di Ibu Mega dan kader-kader PDIP yang lain, sangat manusiawi itu. Nah bicara soal kader PDI Perjuangan, Pak Hamid ini kan yang menarik bukan kader PDI Perjuangan, bukan juga orang di dalam lingkaran dekatnya Bu Mega. Tapi bisa sampai menulis bahkan menyimpulkan bahwa hari ini secara de facto memang dinasti Jokowi sudah meninggalkan Megawati, itu kenapa? Kalau kita berada dalam platform berpikir dan bekerja dengan dasar etika, hati nurani, dimanapun Anda berada pasti sama. Karena standarnya itu universal kan. Apa saya kader PDIP, apa saya bukan kader PDIP, all the same. Karena platform kita dalam berpikir dan memandang persoalan adalah platform etika, ya, platform hati nurani. Jadi meskipun kalau kata orang politik itu bisa sangat cair, apapun bisa terjadi, kawan lawan bisa berubah, tapi ada etika. Ya, tetap saya mengutamakan, kalau saya standar saya etika, belum tentu orang lain sama standar saya. Ya, apalagi saya dengar tadi tidak ada pamit, tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba aja kan melejit naik
Persoalannya di situ. Bicara soal etika, hati nurani, dan dinasti Jokowi, kita akan lihatkan dulu bagaimana penyebutan dinasti Jokowi. Kalau kita lihat ada 2 pernyataan Presiden Jokowi dalam rentang waktu yang berbeda soal Gibran jadi cawapres. Kita dengarkan dulu. Itu aja juga didengerin. Soal ada 2 WNI yang disandra di Myanmar. Pertama umur, yang kedua kan baru 2 tahun aja. Jadi wali kota. Yang logis saja lah. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita. Awalnya bilang tidak logis, tapi 5 bulan kemudian bilang mendoakan dan merestui. Apa yang Pak Hamid lihat dari perubahan sikap dan pernyataan Pak Jokowi? Satu kata. Apa itu? Ketidakkonsistenan. It's very powerful word. Tapi bermakna banyak itu. Ketidakkonsistenan. Ketidakkonsistenan itu bisa kita bawa ke dalam standar moral, bisa kita bawa ke standar etik, bisa kita bawa ke standar hukum. Dengan satu kata, ketidakkonsistenan. Kecuali ataukah andaikan Pak Jokowi menjelaskan ke publik, mengapa tidak terjadi ketidakkonsistenan ini? Ada apa? Apakah ada situasi yang benar-benar, let's say, force major? Kalau di istilah hukum kan, ini kan tidak ada force major. Yang bisa memberi alasan Anda tidak konsisten. Bicara soal situasi, Pak Hamid, tadi pernyataan Pak Jokowi itu 22 Oktober. Kalau kita lihat sekuensnya itu setelah putusan MK 16 Oktober. Pak Hamid melihat ada kaitannya 2 hal ini? Pasti ada. Karena begini ya, keputusan Mahkamah Konstitusi saya termasuk against dengan beberapa alasan saya. Alasan pertama, hari Kamis pengusul kasus itu mencabut kasusnya. Mencabut. Hari Jumat dikembalikan lagi. Mestinya kalau ada kasus baru itu dikembalikan, mesti kan dari nol lagi prosesnya kan. Hari Senin diputuskan. Itu satu masalah utama. Apakah SOP yang ada di MK memang seperti begitu? Siapa saja bisa masuk lalu lalang meminta stempel dari MK tanpa prosedur yang jelas. Normalnya tidak? Normalnya tidak. Satu ya. Yang kedua, kan kita tahu ketua MK ini ada hubungan dengan Mas Gibran. Ya, ada hubungan. Tidak etis. Seorang yang mengadili perkara memiliki hubungan dengan orang yang berperkara. Ada dalil hukumnya itu. Dan pasti ada dalam tata tertib MK. Ketiga, kalau Anda melihat komposisi suara hakim sebagai berikut. Ada 3 yang mengatakan boleh. Ya, bahkan menambah aturan baru bahwa boleh Anda tidak berada di bawah 40 tahun tetapi Anda punya pengalaman empirik ataukah sedang menjabat sebagai kepala daerah. Kepala daerah konteksnya wali kota, bupati atau gubernur. 2 hakim MK mengatakan oke, kepala daerah, tapi yang kami maksud kepala daerah itu gubernur. 4 sama sekali tidak boleh. Dissenting opinion. Jadi kalau Anda jumlah ini 2 tambah 4, ya itu 6, 3. Hanya 3 yang membolehkan karena 2 ini boleh di bawah 40, boleh pengalaman kepala daerah, tapi yang kami maksud kepala daerah itu adalah gubernur. Ya kan? Ya. Sementara Mas Gibran kan hanya wali kota. Berarti nggak masuk kategori itu. Ketiga alasan ini yang membuat saya tidak bisa memahami jalan pikiran MK. Meskipun Ketua MK Anwar Usman saat ditanya
oleh publik banyak sekali keraguan ini bilang bahwa apa yang diputuskan MK bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pak Hamid masih meragukan? Saya meragukan. Karena waktu di proses pertama kan dia tidak hadir. Tiba-tiba the last minute mau ditentukan dia hadir kan. Ada apa? Itu yang membuat salah satu hakim MK kan marah. Saldi Isra, Profesor Saldi Isra. Kok tiba-tiba berubah? Dalam tubuh MK saja ada hakim yang meragukan. Bagaimana kami yang di luar? Itu aja kuncinya. Ya. Jadi keraguan itu sah. Pertanyaan itu sah. Ketidakpercayaan itu sangat sah. Kalau melihat fakta yang mengiringi proses lahirnya ini putusan. Nah, putusan ini dianggap jadi pintu masuk utama Gibran melaju di Pilpres 2024. Bicara soal Gibran yang maju jadi cawapres, kita akan dengarkan perbedaan pernyataan Gibran soal keinginannya maju sebagai cawapres berikut ini. Mas, ini menjadi pertanyaan yang sangat serius. Jika MK meloloskan uji materi ini dan membuka batas minimal capres dan cawapres, Mas Gibran akan ikut dalam bursa calon wakil presiden? Nggak usah lah ya, nggak ada yang milih nanti. Ya. Banyak sekali kami dapat informasi Mas Gibran itu akan dipinang oleh salah satu calon presiden. Saya sebut saja misalnya Pak Prabowo untuk menjadi pasangan Pak Prabowo presiden, Gibran wakil presidennya. Mas Gibran akan menerima itu? Kita tunggu saja putusannya dari MK ya. Nggak bisa ya dapat kepastian bahwa sebenarnya, karena kalau jawaban seperti itu Mas Gibran, orang menangkapnya Mas Gibran mau jadi wakil presiden. Yang lebih pintar banyak, yang lebih senior banyak, itu ya. Itu tadi pernyataan Gibran dalam program Rosi 27 Juli. Tapi tak sampai seminggu dari putusan MK dibacakan, akhirnya Gibran dideklarasikan oleh Koalisi Indonesia Maju menjadi cawapres Prabowo dan sekarang sudah daftar ke KPU. Apa yang Pak Hamid lihat dari perbedaan pernyataan dan sikap ini? Ya, saya nggak tahu ya. Barangkali itu yang namanya political behavior, ya, perilaku politik. Ya, dalam waktu rentang yang sedikit ini orang bisa berubah ya. Ataukah memang ketika diucapkan itu hanyalah refleksi dari kepura-puraan untuk tidak mau. Bisa jadi. Ataukah refleksi dari kondisi yang tidak yakin ketika itu bahwa dia tidak diloloskan oleh MK. Bisa jadi. Ya. Banyak kemungkinan yang terjadi. Tapi ya, dengan rentang waktu yang begitu sederhana kan orang akan tertawa. Beda kalau rentang waktunya panjang. Orang bisa mengatakan karena ada kondisionalitas yang membawa perubahan yang begitu besar sehingga you change your mind. Anda berubah pikiran. Ini kan tidak ada juga kan. Dan tidak ada penjelasan mengapa perubahan sikap itu terjadi. Di situ masalahnya. Bicara soal refleksi hari ini, apa yang terjadi di momen jelang pemilu ini, Pak Hamid, mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla menyebut pemilu kali ini adalah pemilu sayang anak dan politik penjara. Apa sebenarnya maksud dari ucapan Pak JK ini? Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Pak Prabowo? Semua setuju. Kembali bersama saya Friska Clarissa yang menggantikan Rosiana Silalahi karena berhalangan hadir. Dan masih bersama saya mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga kolumnis Kompas, Bapak Hamid Awaludin. Pak Hamid, tadi kita lihat pernyataan Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, di depan Rapimnas Golkar. Yang menarik, keputusan Rapimnas Golkar Sabtu lalu itu mengubah hasil Munas dan Rapimnas Golkar yang menyebutkan bahwa Pak Erlangga Hartarto lah yang akan dimajukan Golkar sebagai capres atau cawapres. Ya. Tapi dengan keputusan yang berubah ini, apa yang Pak Hamid lihat?
Pertama, ada sesuatu yang terjadi pada diri Ketua Golkar. Itu dulu asumsi. Kok bisa tiba-tiba U-turn 360 derajat? Hasil Rapimnas bisa diubah dengan Rapimnas, beliau tidak maju sebagai calon presiden dan wakil presiden dan mendukung orang lain. Ada apa sesungguhnya ini? Berarti ada tekanan yang bisa terjadi kepada Ketua Golkar atau kepada Partai Golkar sendiri. Apa bedanya ada tekanan dengan ada kesepakatan baru? Dua hal yang berbeda. Dari mana kita bisa lihat? Kesepakatan itu harus dengan mutual keinginan. Tidak ada unsur pemaksaan selain keinginan bersama untuk mencapai tujuan yang bersama. Dengan adanya perubahannya U-turn 360 derajat, saya suspek ada sesuatu. Ingat ya, kita flashback dulu nih. 2 tahun yang lalu ada mobilisasi massa melalui kepala desa. Ya kan? Deklarasi sikap kebulatan tekad periode baru. 3 periode. Semua partai politik besar menolak, termasuk Golkar. And you know why? Karena Ketua Golkar mau menjadi calon presiden dan wapres. Ingat itu. Kedua, gagal itu amandemen konstitusi. Ada lagi keinginan memperpanjang 3 tahun kan? Ya. Bukan 3 periode. Karena COVID. Lagi-lagi partai besar, termasuk Partai Golkar, tidak mengendorse ide itu. Kenapa? Loh, kami kan siap ini jadi ketua, jadi calon presiden atau wakil presiden. Apa yang ingin Pak Hamid sampaikan? Yang ingin saya sampaikan, perubahan yang terjadi pada sikap Golkar dalam konteks ini pasti ada pemaksaan. Saya nggak tahu yang paksa. Dan yang maksa itu kalau kita lihat pasti kekuasaan kan. Karena ini partai besar, bukan partai ece-ece. Partai besar, partai nomor 2 perolehan suaranya. Nah, bicara soal siapa yang memaksa, siapa yang dipaksa, ada pernyataan mantan Wapres Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, yang menyinggung soal bahayanya politik penjara serta pemilu sayang anak yang bikin rumit. Saya kutip ucapan Pak JK dari podcast Info A1 Kumparan. Kan semua yang berperan itu anak daripada Presiden, Ibu Mega. Mula-mula usulkan Puan, tapi saya apresiasi Bu Mega. Begitu dia tahu sulit, ia ubah. Pak SBY dorong juga. Pantas saja kita sayang anak kan, Pak Jokowi juga anaknya maju. Ini pemilu sayang anak. Cuma sayangnya presiden cuma 1, jadi sulit rebutan. Ada sekarang politik ancaman yang ujungnya penjara, hukum dijadikan alat untuk kemenangan. Pak Hamid kan juga orang dekatnya Pak JK. Apa yang disampaikan Pak JK ini untuk menggambarkan situasi, kondisi politik saat ini kah? Ya sangat sederhana memahaminya kan. Itu tadi. Kok tiba-tiba U-turn 360 derajat Golkar? Berarti ada sesuatu kan yang terjadi. Lalu kita pun berandai-andai. Jangan-jangan karena Ketua Golkar, Pak Erlangga Hartarto, berkaitan dengan masalah yang pernah kita diributkan kan? Itu masalah impor, impor minyak goreng dan sebagainya. Dan kasus itu lenyap kan? Itu satu. Ini dugaan-dugaan, asumsi-asumsi. Ya. Yang kedua, masalah sayang anak. Kan real, Pak SBY mau, Ibu Mega juga mau kan? Terus Pak Jokowi mau. Yang jadi kan anaknya Pak Jokowi kan? Kenapa? The only person who has a power sekarang adalah Pak Jokowi. Karena itu anaknya lebih beruntung daripada yang lain. Itu penjelasannya sederhana sekali memahaminya ini, logikanya ini. Itu berupa keprihatinan? Buat saya sangat. Kenapa saya prihatin? Begini, dalam proses dalam demokrasi itu adalah peluang ibaratnya pintu masuk bagi siapapun. Tapi kalau ada orang yang mendapatkan privilege, berarti ada orang yang terhambat kan? Konteks itulah saya prihatin, menghambat orang lain. Apalagi kalau dia langsung ke atas, tidak ada proses yang panjang. Sementara ada orang yang puluhan tahun bergumul di partai politik, puluhan tahun
bergumul dengan kehidupan sosial, tiba-tiba hilang. Dan ada orang yang maju. Politik adalah investasi sosial. Investasi sosial. Kalau Anda tidak punya investasi sosial, tiba-tiba ada naik, berarti kenaikan Anda itu karena ada kekuasaan yang mengatur Anda kan? Karena politik itu kan proses. Ya. Proses. Ada sesuatu yang Anda lakukan dulu sehingga Anda memiliki jejak. Dan jejak itulah yang dinilai oleh masyarakat. Nah, kalau gitu kita kembali ke tulisan apa yang disampaikan Pak JK, bahwa ada politik ancaman yang ujungnya penjara. Siapa yang mengancam, siapa yang diancam? Ya, begini, saya dengar juga, dulu kan 3 calon ini, ya masing-masing mengiming-imingi Parawangsa. Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ya. Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar masing-masing. Samar-samar saya dengar, sayup-sayup saya dengar, Ibu Hovifah tidak bersedia. Karena katanya, quote and quote, itu ada keinginan dari atas yang tidak menghendaki beliau maju. Nah tentu Anda tanya saya, keinginan siapa? Kalau beliau ini adalah gubernur, ya berarti orang yang lebih atas daripada gubernur kan? Kita tidak tahu apakah itu menteri, apakah itu bosnya menteri. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu alam susah saya jawab. Ya. Yang pasti semua ini akan terjawab ketika rejim Pak Jokowi sudah berhenti nanti. Semua yang kita diskusikan secara tersamar, semua yang kita diskusikan ini dengan bahasa-bahasa samar-samar, itu akan terungkap. Sekarang belum. Karena? Ya, karena orang pertama takut, khawatir ada yang tersinggung. Karena implikasinya boleh banyak ini. Macam-macam. Jadi lebih orang diam, tapi kebenaran itu akan diungkap nanti. Saya kasih contoh. Apa bedanya Pak Harto kan? Ketika berkuasa kan? Anda belum lahir mungkin waktu itu. Sama orang tepuk tangan kan? Begitu jatuh, satu persatu muncul ini cerita-cerita seperti ini kan? Itu yang saya khawatirkan. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Bicara soal yang saat ini juga hangat di publik, Pak Hamid, dituding sedang membangun dinasti politik, Jokowi menyerahkan pada masyarakat untuk menilainya. Sementara Prabowo Subianto menyebut semuanya adalah dinasti politik. Ya. Benarkah politik Indonesia dikuasai dinasti politik? Pak, terkait istilah dinasti politik seperti apa, Pak? Terkait istilah dinasti politik seperti apa? Ya itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Masih bersama saya Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia, Bapak Hamid Awaludin. Pak Hamid, saat Pak Jokowi ditanya soal dinasti politik, jawabannya selalu biarkan rakyat yang menilai. Yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai, itulah demokrasi. Apa yang Pak Hamid tangkap dari pertanyaan? Sederhana sebenarnya. Kita pakai konsep itu dalam level aplikasi. Ya. Apakah rakyat ini memilih Anda? Ya. Sementara Anda tidak dicalonkan oleh elit politik. Harus ada pencalonan terlebih dahulu. Exactly. Ya. Benar. Sebelum dipilih oleh rakyat, ada orang yang ditawarkan ke rakyat. Ya. Proses untuk menawarkan inilah yang acap kali Anda semua, termasuk saya, persoalkan.
apakah kemunculan seseorang ini melalui mekanisme partai politik sesuai dengan konstitusi itu benar atau tidak? Sangat benar Presiden Jokowi bahwa itu rakyat. Pada saat orang itu diserahkan ke rakyat untuk dipilih. Itu benar. Kan rakyat tidak datang kepada partai. Partai tolong calonkan ini kan? Kan tidak kan? Ya, itu urusan internal partai A, partai B kan? Pengurus berembuk. Kayak tadi Golkar. Apakah saudara pengurus dari Aceh? Ya. Nanti setelah diserahkan ke rakyat, baru rakyat yang berdaulat memilihnya. Kita tidak persoalkan ini, sepakat kita. Ini demokrasi seperti ini. Yang kita diskusikan, yang kita wacanakan, yang kita protes kalau tidak sesuai adalah bagaimana sang calon itu diserahkan evaluasinya atau judgementnya kepada rakyat. Di situ masalahnya. Dinamika pencalonan hari ini. Exactly. Yang jadi perdebatan panas. Persis. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Pak Erlangga memimpin partainya, ya melalui Rapimnas dia dicalonkan, tiba-tiba U-turn kan. Itu. Tapi majunya Gibran yang dinilai menumbuhkan dinasti Jokowi ini disanggah pula oleh bakal calon presiden pasangan Gibran, Pak Prabowo Subianto. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Kata Pak Prabowo, kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Jadi gini, saya setuju dengan Pak Prabowo, apa yang persoalan jadi dinasti? Itu segi konsep, ya kan? Kita kasih contoh, bukan hanya di Indonesia dinasti. India. Dinasti India itu Nehru. Perdana Menteri pertama India adalah Jawaharlal Nehru. Lalu putrinya yang bernama Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri yang ketiga. Indira Gandhi melahirkan Rajiv Gandhi yang selanjutnya menjadi Perdana Menteri ke-6. But look, Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri setelah bapaknya meninggal kan. Dan sebelum menjadi Perdana Menteri, dia menteri 6 kali. Capital sosial kapitalnya ada di situ. Lalu Rajiv Gandhi mengganti Indira Gandhi ibunya setelah ibunya meninggal kan. Nah itu di India. Amerika, George Walker Bush, presiden ke-41. Putranya George Bush Junior mengganti beliau. Dia menjadi presiden 43. Tapi ada lag time 8 tahun kan? Ada. Lalu kita ke Filipina, negara tetangga kita. Corazon Aquino menjadi presiden, lalu diganti oleh Aquino Junior. Ya, itu butuh waktu sekian tahun setelah ibunya meninggal. Ferdinand Marcos meninggal, kemudian Ferdinand Marcos Junior atau Bongbong mengganti menjadi presiden itu setelah 30 tahun. Apa yang ingin saya katakan di sini? Sederhana. Tidak ada kecurigaan kita bahwa ada abuse of power dalam rangka menjaga kesinambungan dinasti. Sebab orang tua mereka sudah tidak ada di power. Baru anaknya naik. Jadi anaknya ini tidak dikarbit oleh kekuasaan. Anaknya tidak dipaksa naik oleh tita tahta kekuasaan, tetapi kemauan rakyat, kemampuan mereka. Dan ingat, Bongbong mengganti Marcos Senior. Sebelum dia menjadi presiden naik ke pentas nasional, dia gubernur, dia senator, dia congressman. Begitu juga dengan Aquino Junior, kan dia congressman sebelumnya. Nah terus Bush
Bush Junior itu gubernur sebelumnya di Texas dan sudah punya nama. Dan sebelum menjadi calon, dia berjuang dulu di Partai Republik. Artinya tidak ada yang masih aktif juga orang tuanya. Jadi tidak ada kecurigaan. Tapi kan politik bicara momen juga, Pak Ya. Hamid. Politik bicara momen juga, Oh, momentum. exactly, momentum. But do not use the power, misuse the power. Yang masalah ini adalah kecurigaan orang adanya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Itu masalahnya. Misalnya kalau saya punya kewenangan nih, anak saya mau jadi mengganti saya, ya, saya perintah anak buah saya, tolong menangkan anak saya. Seperti yang terjadi di Kamboja sekarang kan, Hun Sen dengan anaknya kan, yang sampai sekarang dunia internasional belum mengakui. Negara-negara barat belum mengakui penggantinya Hun Sen itu sekarang. Meskipun secara artifisial melalui proses demokrasi yang versi Hun Sen benar. Bagaimana kita memisahkan kecurigaan itu? Nah itu dia. Kecurigaan itu susah dihilangkan. Karena sekali lagi kalau kita lihat, Mas Gibran kan dari wali kota. Ya, tiba-tiba melejit ke atas menggunakan partai lain. Bukan di partainya. Kalau di partainya mungkin orang masih bisa manggut-manggut kan. Tapi kan tiba-tiba partai lain. Logika Anda kan berkata, apa kontribusi dia ke partai lain? Sementara kader partai lain sudah ada yang antri. Sebenarnya di situ. Oke. Dan bicara juga soal momentum, tadi berdasarkan tulisan Pak Hamid hari ini, dinasti Jokowi versus dinasti Gandhi. Tapi saya ingat juga tulisannya Pak Hamid, pilih siapa? Antara Susi Susanti atau Gibran Rakabuming Raka. Kalau dikaitkan dengan momentum, bagaimana memaknai ini? Sederhana. Apapun yang Anda lakukan, kalau Anda mau berprestasi, Anda berkeringat. Satu. Kedua, apalagi kalau politik, Anda harus ada investasi sosial. Ya kan? Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ke atas. Ya. Jadi saya tidak against yang namanya dinasti. Itu sangat sah seperti Pak Prabowo katakan. Yang masalah kalau dalam rangka menjaga kesinambungan dinasti, ada proses yang tidak wajar dan disoal oleh publik. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Tapi untuk konteks dinasti, saya tiba-tiba teringat sebuah iklan. Apa itu? Iklan furniture. Sekali sudah duduk, lupa berdirinya. Nah, itu. Kalau sudah duduk, lupa berdirinya. Itu iklan, saya pernah baca itu iklan. Bagaimana kita memaknai konteks dinasti politik dengan apa yang terjadi hari ini? Dengan berbagai kompleksitas yang terjadi. Ya. Bagaimana juga Pak Hamid melihat pemilu kita? Ya, gini ya. Sekali lagi, kita serahkan ke rakyat lah nanti nih. Rakyat yang memberi final judgment-nya itu ke rakyat. Dan dalam konteks ini Mas Gibran benar. Biarlah warga yang menilai. Toh sudah terjadi nih. Ya, terjadi. Kita mau bikin apa? Sudah terjadi. Biarlah rakyat pada tanggal 14 Februari ini yang menentukan pilihannya. Apakah dia memilih si A, si B, dan si C. Yang pasti rakyat kita ini semakin cerdas. Sudah bisa membedakan mana yang menurut takaran mereka layak memimpin, layak dipilih. Atau tidak. Ya. Yang penting jangan lagi ada intimidasi ke rakyat. Itu yang harus dijaga, jangan sampai ada intimidasi. Itu. Kita bicara soal hiruk pikuk pemilu, tapi jalannya pemerintahan juga harus dikawal. Karena masih ada sisa 1 tahun masa pemerintahan Itu kan Pak yang Jokowi. saya tulis. Oke. Jangan Anda hiruk pikuk fokus kepada pemilu ini. Ada pekerjaan rumah. Nah, bicara soal pekerjaan rumah, kita akan bahas sesaat lagi. Presiden Jokowi masih menjabat 1 tahun lagi. Lalu bagaimana nasib pemerintahannya ketika sudah pisah jalan dengan PDI Perjuangan? Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver.
Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Saya pecati loh. Masih bersama saya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga kolumnis Kompas, Bapak Hamid Awaludin. Tegas tadi Ibu Megawati. Determined. Tidak mentolerir adanya politik dua kaki. Kalau dengan kondisi saat ini, Pak Jokowi tanpa PDI Perjuangan, bagaimana? Masih sisa 1 tahun pemerintahan lagi, Pak Hamid. Itu yang saya khawatirkan. Makanya saya tulis, masih ada 1 tahun ke depan, apa yang terjadi kalau partai PDIP yang saya istilahkan partai jangkar yang menahan olengnya kapal agar tidak kandas, tidak tenggelam, itu berseberang dengan Pak Jokowi. Partai pemulanya adalah PDIP. Bisa nggak Anda bayangkan kalau PDIP itu balik badan mendukung pemerintahan yang ada sekarang? Emangnya partai lain yang sekarang berkerumung dan mengklaim akan mendukung Pak Jokowi itu tidak pada lari? Saya ragu mereka lari. Bagaimana Pak Hamid melihat loyalitas partai-partai di sekitar Pak Jokowi? Look, ada 2 partai besar yang mendukung Pak Prabowo, Golkar dan PAN. Dua-duanya awalnya memiliki calon kan menjadi wapres. Pak Erik dicalonkan oleh PAN, Pak Erlangga dicalonkan Partai Golkar. Dan dua-duanya kan tidak dapat. Jadi apa yang terjadi? Dua-dua tidak dapat posisi menjadi orang tertinggi di negeri kita. Ya. Lantas yang diharapkan kalau koalisinya menang adalah menteri kan. Menteri ditentukan oleh jumlah perolehan suara pemilu kan, legislatif. Mereka akan berkampanye hanya untuk kepentingan legislatif. Dalam rangka memperoleh suara terbanyak sehingga perolehan suara di kabinetnya juga tinggi. Itu yang terjadi. Menarik untuk menguji ini. Yang kedua ya, pemerintahan 1 tahun ini, ya, kalau PDIP tidak ada, partai jangkar mana yang dipakai oleh Yang Mulia Presiden Jokowi sebagai partai jangkar? Saya mau tanya Anda, yang mana kira-kira? Karena ini partai baru dadakan semua berkumpul kan ke situ. Saya ragu itu. Pak Hamid ragu? Ya, ragu bahwa mereka akan mati-matian mendukung sisa pemerintahan yang ada ini. Anything can happen dalam 1 tahun. Mungkin tidak ada proses yang mengerikan bagi politisi yakni impeachment. Tetapi bagaimana dengan program? Bagaimana dengan program? Kan butuh dukungan parlemen. Butuh dukungannya. Kalau Anda lihat komposisi kan, kalau gabung misalnya PDIP pendukungnya Ganjar, gabung dengan partai pendukungnya Anies, itu 56 suara loh, 56%. Oke. Ya. Jadi harus ada upaya rekonsiliasi cepatnya antara dinasti Jokowi dengan Ibu Mega. Harus ada. Kalau tidak susah kondusifnya ini. 1 tahun sisa pemerintahan Pak Jokowi. Persis. Kalau tidak payah ini. Payah. Kamu menjalankan program. Program besar masih banyak loh. IKN. Ya, itu butuh dukungan parlemen. Jangan salah. Ya. Program-program katanya green energy. Itu semua butuh. Oke. Dan sisanya itu 1 tahun lagi, intinya itu harus ada rekonsiliasi segera. Satu yang dijaga adalah program pemerintahan Presiden Jokowi 1 tahun ke depan. Berikutnya juga bicara soal proses demokrasi yang saat ini kita jalani. Ada keraguan yang muncul soal proses pencalonan capres-cawapres. Ada stigma, apakah nanti hasilnya mungkin ada pengaturan atau tidak. Bagaimana untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi ini, Pak Hamid? Very simple.
sebaiknya pemilu itu diselenggarakan secara luber. Ya, apa itu luber? Saya lupa istilahnya. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya, jujur dan adil. Jangan lagi ada isu-isu menggerakkan aparat pemerintah, ya, mendesak kepala desa agar kepala desa memobilisasi rakyat masyarakatnya memilih calon tertentu. Jangan lagi ada kasak kusut, ya, bisik berbisik menggunakan Kapolsek, Kapolres. Ini yang harus dibuktikan oleh rejim yang mulia Bapak Presiden Jokowi, supaya ya pencalonan ini semua bisa dilegitimasi oleh rakyat. Tanpa itu, kalau toh misalnya terpilih, legitimasi leadership itu tidak ada. Di mana wibawa? Tapi kalau dia mampu membuktikan, ya, bahwa pemilu berjalan jurdil, no problem. Belajar dari kasusnya Ibu Mega. Ketika dia presiden, di akhir masa jabatannya dia menyelenggarakan pemilu yang bersih, ya, semua kan orang mengagumi Ibu Mega. Ya. Tidak ada cerita bisik berbisik setelah berhenti bahwa dia itu mencurangi pemilu. Tidak ada. Begitu juga SBY periode keduanya kan. Dia menutup periode keduanya itu dengan sangat elegan. Tidak bermain-main dengan penyelenggaraan pemilu. Jangan bermain-main dengan penyelenggaraan pemilu, dan itu tugasnya negara dan seluruh elemen penyelenggara pemilu. Ya, jangan sampai Anda terpilih nanti. Kalau Anda terpilih dengan proses pemilu yang baik, Anda akan mendapatkan legitimasi leadership yang baik. Jangan sampai terpilih tapi tidak punya legitimasi. Ya. Itu yang harus diantisipasi. Itu persoalan besar itu. Terima kasih banyak Pak Hamid Awaludin Makasih. telah berbagi di program Rosi. Saya Friska Clarissa mewakili Rosiana Silalahi. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam. Pak Hamid.